Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Priyo Utomo, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia. Teman-teman semua, akhir-akhir ini banyak terjadi perdebatan di media massa maupun media sosial tentang perlu tidaknya pemerintah Indonesia memulangkan anggota ISIS ex-WNI di Suriah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju. Terkait dengan hal ini, saya tidak sampai pada tahapan menyatakan setuju atau tidak setuju. Menurut saya, tidak penting kita menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap diskusi ini. Karena bagi saya, justru diskusinya itu sendiri yang seharusnya tidak perlu ada. Kenapa? Sebagian kita mungkin sudah lupa bahwa ISIS itu adalah kependekan dari Islamic State of Iraq and Suriah. Dalam bahasa Arab disebut dengan Daulatul Islamiyah fil Iraq wa Syam. Artinya negara Islam Irak dan Suriah. Kalau dilihat dari nama ini, artinya ISIS bukanlah organisasi kemasyarakatan, juga bukan organisasi keagamaan. Tetapi ISIS adalah state. ISIS adalah sebuah negara yang didirikan. Tentu saja, sebagai sebuah negara yang didirikan, syarat mutlak untuk bergabung dengan ISIS adalah tidak lagi menjadi warga negara lain, termasuk di dalamnya tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Hal ini diperkuat dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, bahwa di antara penyebab hilangnya kewarganegaraan seorang WNI adalah bergabung dengan tentara asing tanpa izin presiden. Ada juga sebab mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara lain. Sumpah atau janji setia ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan baiat. Dua hal tersebut, bergabung dengan tentara asing dan melakukan baiat, itu sudah dilakukan oleh anggota ISIS ex-WNI. Sehingga mestinya kewarganegaraan mereka secara otomatis hilang. Artinya, mereka sudah bukan lagi warga negara kita. Lalu kenapa kita harus ribut berdiskusi tentang keberadaan mereka? Padahal mereka saja tidak peduli lagi dengan keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, negara kita tidak perlu memfasilitasi kepulangan mereka. Karena apabila negara memfasilitasi kepulangan mereka, akan ada kekhawatiran terhadap rasa aman 250 juta warga negara Indonesia. Lain halnya kalau mereka bermaksud pulang sendiri ke sini, maka pemerintah harus menyambutnya atau menyikapinya dengan proses hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, ada tokoh nasional yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu memulangkan mereka dengan alasan bahwa negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Atau dengan kata lain, mereka sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan. Ada juga kelompok yang menyuarakan agar pemerintah memulangkan mereka dengan alasan pertimbangan kemanusiaan. Menurut saya, pernyataan-pernyataan semacam ini tidak relevan dan salah tempat. Kenapa? Kalau hak perlindungan sebagai warga negara dijadikan alasan, tentunya kita harus ingat bahwa setiap kita berbicara tentang hak, maka selalu beriringan erat dengan berbicara tentang kewajiban. Bagaimana kita mau memberikan hak kepada orang yang tidak melaksanakan kewajiban? Bagaimana negara mau memberikan hak warga negara kepada orang yang sudah dengan sengaja meninggalkan kewajibannya sebagai warga negara? Begitu pula kalau ada yang bilang bahwa kita harus memulangkan mereka dengan pertimbangan kemanusiaan. Menurut saya, ini adalah pernyataan yang menjadi tanda tanya besar. Kenapa? Bagaimana kita mau menjadikan kemanusiaan sebagai pertimbangan untuk sebuah kelompok yang jelas-jelas melakukan perbuatan di luar batas peri kemanusiaan? Bagaimana kita mempertimbangkan kemanusiaan untuk kelompok yang secara demonstratif sudah memenggal kepala manusia di hadapan kamera dan disebar ke seluruh dunia? Bagaimana kita mau mempertimbangkan kemanusiaan untuk kelompok yang mendirikan pasar budak untuk memperjualbelikan manusia? Pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa
Mereka perlu dipulangkan karena alasan kemanusiaan. Mereka perlu dipulangkan karena hak warga negara. Menurut saya adalah pernyataan-pernyataan yang salah tempat. Likulli maqamin maqal, walikulli maqalin maqam. Untuk setiap persoalan ada perkataan, dan setiap perkataan harus dilihat dulu persoalannya. Teman-teman sekalian, kalau sekarang pemerintah akan memutuskan persoalan ini melalui rapat terbatas kabinet. Menurut saya sih, rapat terbatas kabinet itu justru tidak perlu dilaksanakan. Kalau memang pemerintah mau rapat, lebih baik mengadakan rapat untuk membahas nasib beberapa TKI kita yang kesulitan pulang karena melanggar izin tinggal. Kalau mau rapat, lebih baik membahas masalah warga negara kita yang sekarang masih berada di negara-negara yang mulai terpapar virus corona. Kalau memang mau rapat, lebih baik membahas 78 warga negara kita yang bekerja di kapal pesiar asing, yang di dalam kapal itu ditemukan 100 orang lebih tertular virus corona. Masih banyak persoalan-persoalan yang perlu dipikirkan ketimbang persoalan kelompok yang dengan sadar dan sengaja keluar dari negara tanpa izin, mendirikan negara sendiri, menyatakan sesat ideologi negara, dan dengan bangga membakar dokumen bukti kewarganegaraan. Samaratut tafrid an-nadamah wa samaratul hazmi as-salamah. Buah dari kelengahan adalah penyesalan, dan buah dari kecermatan adalah keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.